lengkap dan jelasnya nanti Ustaz Nuaim insya Allah yang akan melanjutkan. Monggo Ustaz, insya Allah ini pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan. Ya, Ya. langsung dimulai. Terima kasih Ustaz Maulusin yang telah menemani ibu-ibu peserta pengajian online. Saya mohon maaf gak bisa tepat waktu dan ini juga kayaknya nggak bisa lama. Jadi mohon maaf. Mungkin kita isi, ya tadi sudah diisi ya Ustaz Maulusin. Nyantai-nyantai aja lah sebelum menyambut Ramadan. Jadi kita isi dengan apa persiapan kita mungkin ya terkait dengan bulan Ramadan yang perlu disiapkan secara mental terutama gitu ya. Selain mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia, bulan di mana Allah melipat gandakan semua amal kita. Dan ini semacam apa? Semacam bulan apa ya? Bulan diskon besar-besaran gitu ya. Jadi Allah itu memiliki program tahunan, program bulanan itu ada semua, program mingguan dan juga menyiapkan tempat-tempat yang memang bisa melipat gandakan pahala kita. Yang terpenting dari bulan Ramadan itu adalah kita harus merasa bahagia, merasa senang. Jadi merasa bergembira dengan datangnya bulan ini, gitu ya. Karena itu adalah langkah awal bagi seorang mukmin untuk menyambut bulan ini. Sehingga ada di bukunya Al-Imam Abdullah Al-Haddad di Nasaih Diniyah itu disebutkan bahwa orang yang tidak bahagia dan tidak senang dengan hadirnya Ramadan itu dikhawatirkan mati dalam su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai mukmin harus merasa nafrah, merasa suka, gembira dan berbahagia dengan datangnya bulan ini. Itu yang terpenting. Dan kemudian ya harus menyiapkan beberapa hal berkaitan dengan ilmu terkait Ramadan. Karena setiap ibadah itu membutuhkan ilmu gitu ya. Membutuhkan ilmu. Setiap ibadah itu membutuhkan ilmu. Karena Allah la yu'badu illa bil ilm, kata Abu Madyan al-Maghribi. Allah itu tidak bisa disembah kecuali dengan ilmu. Nah, Ramadan sebagai salah satu rukun Islam, salah satu ibadah itu juga membutuhkan ilmu dan kita harus mengetahui minimalnya yang wajib-wajib gitu ya. Rukunnya puasa apa kayak gitu, syaratnya puasa apa. Kemudian yang membatalkan puasa itu adalah kunci-kunci untuk meraih puasa yang sempurna. Jadi ibaratnya yang fardu-fardu itu adalah roksul mal. Roksul mal itu modalnya. Jadi jangan sampai kita masuk ke Ramadan gak memiliki modal. Beberapa orang sibuk dengan bukan modal. Yang sunnah-sunnah sibuk gitu ya. Tapi yang wajib-wajib, yang modalnya malah terlupakan. Itu ibarat orang berdagang kalau nggak punya modal ya nggak bisa hasil, nggak bisa mendapatkan keuntungan di pasar. Demikian Ramadan. Nah, Ramadan juga memiliki rukun syarat ya. Syarat-syaratnya harus balik, akil kan seperti itu, suci, tidak sedang haid bagi perempuan. Sementara rukun-rukunnya ya hanya dua, niat dan apa namanya, niat dan menahan lapar
dari subuh, dari waktu azan hingga azan maghrib, seperti itu. Itu rukunnya. Itu kemudian di dia juga harus mencegah diri dari beberapa yang membatalkan puasa seperti makan, minum, kumpul dengan suami istri, dan ya seperti itu. Mungkin nanti kita bisa menaikkan level puasa kita menuju level yang di atas lagi, yaitu levelnya para khawas gitu ya, para orang-orang khusus, yaitu dengan meninggalkan bukan hanya makan, minum, dan kumpul dengan suami dan istri, tapi juga meninggalkan apa? Berbohong, meninggalkan riba, ngerasani, meninggalkan sumpah palsu, meninggalkan, yaitu ada 5 itu di dalam hadis. Sehingga level puasa kita naik gitu ya, dari ibadah dari puasanya orang awam, dari puasa reguler menuju VIP mungkin. Kelasnya itu naik dari kelas reguler menuju kelas biasa menuju kelas VIP, itu begitu. Nah, puasa ini istimewanya adalah satu-satunya ibadah yang bersifat tarku, bersifat meninggalkan. Rata-rata dari rukun Islam itu fi'lu. Fi'lu itu melakukan seperti syahadat, haji, sholat, zakat, itu kan melaksanakan semua. Nah, hanya puasa ini yang tarku, yang meninggalkan. Jadi puasa itu adalah ibadah yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Makanya puasa itu pahalanya, kata Allah di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam illa lahu illa saum. Semua amal anak Adam itu bagi dirinya kecuali puasa, itu bagi Allah. Allah yang nanggung. Dalam beberapa takwil itu mengatakan, maksudnya Allah yang mengkalkulasi sendiri pahalanya. Innahu li wa ana ajzi bih. Saya langsung yang balas, yang mengganjar. Kalau Allah langsung yang mengganjar itu tidak ada nominalnya, tidak ada nolnya ya. Kalau seumpamanya hitungan digital itu tidak ada nolnya. Jadi Allah yang nanggung. Sehingga puasa itu memang sampai malaikat yang mukorrobin sekalipun, malaikat yang dekat sekali kepada Allah seperti Jibril, Mikail itu tidak bisa tahu pahala puasa itu berapa. Berdasarkan hadis barusan itu hadis di Muslim, Sahih Muslim, wa ana ajzi bih. Saya yang akan membalasnya, khusus Allah yang membalas bagi orang yang berpuasa. Seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian, mari kita pergunakan puasa ini sebagai media untuk menambah pahala dengan pahala yang tidak pernah tergambarkan gitu ya, kecuali oleh Allah saja. Jadi ibu-ibu tadi ya, jadi puasa itu termasuk pahalanya yang dirahasiakan oleh Allah, tidak seperti pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Dia sebanding atau sekelas ya pahalanya itu dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, sungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar
ajrohum, pahala mereka, bighairi hisab, dengan tanpa diketahui hitungannya. Kalau yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu terlihat hitungannya, terlihat. Umpamanya kita baca satu ayat, satu huruf dari Al-Quran itu kan 10 kebaikan. Kalau itu dilipat gandakan lagi seperti itu. Tapi puasa dan sabar, karena puasa itu berarti melatih kesabaran, maka itu masuk yang nominalnya atau hitungannya itu tidak bisa diketahui. Rahasia Allah tergantung pada keikhlasan setiap orang. Semakin dekat, maka semakin banyak pahalanya. Mungkin itu Ustaz Muhlisin sebagai apa ya? Sebagai pengajian penutup lah, dan permintaan maaf saya karena terlambat. Ini juga mau ke acara saya. Mohon maaf banget, nggak bisa lama Ustaz Muhlisin. Monggo Ustaz Muhlisin mungkin mau nambahkan. Eh, sudah cukup Ustaz. Kecuali ada diskusi, monggo. Posisi di luar Ustaz. Ustaz Muhlisin. Ya, halo, cek. Mungkin faktor sinyal. Iya, monggo diskusi aja. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Apaan mungkin Ustadz Munim kan mau ngajar, kalau live dulu lalu Ya, monggo dilanjut dengan ibu-ibu tanya. bisa mengisi nanti tanya jawab dengan Ustaz Muhlisin ya. Iya boleh tidak Ustadz? Iya, Iya silakan. gitu. Tapi ini gimana Ustaz Muhlisin? Ya, halo. Ya, Ustaz, kedengeran suaranya? Halo? Apa suara saya nggak kedengeran ya? Kedengeran Ustadz. Mungkin ditutup dulu sama Ustadz Munim ya Ustadz ya. Ya monggo Ustaz. Enggak apa-apa, nggak usah ditutup. Yuk, nanti saya yang nutup. Oh iya gitu. Ya. Itu ada pertanyaan Ustadz dari Suaranya Mbak Han. hilang Ustaz. Kayaknya di Ustaz Munim mungkin suara yang ini. Halo. Ustaz Halo, ya Muhlisin. Ustaz. Ya, suaranya kedengeran Ustaz. Iya. Iya, betul. Ya, silahkan Ibu. Oh, ini ada dari ada pertanyaan ya dari Bu Hani. Kalau kita safari antar negara di bulan Ramadan, manakah yang lebih afdal Ustaz? Terus berpuasa karena dirasa mampu, atau lebih baik membatalkan puasa karena kondisi safar? Lebih baik membatalkan puasa itu. Kalau ditanya lebih baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala suka seorang hamba melaksanakan rukhsah ya. Rukhsah itu kemudahan dari Allah, sebagaimana Allah suka seseorang melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka. Begitu. Pun demikian dengan jamaah ya, sholat jamaah. Itu Allah juga lebih senang seorang hamba melakukan rukhsahnya jika memang dia sudah memenuhi syarat. Karena itu kemudahan, diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah terjawab Bu Hani? Ya. Kadang berasa sayang. Ya, kadang berasa sayang. Ya, itu Ibu memang apa namanya, kita pentingnya tahu ilmunya gitu ya. Pentingnya tahu ilmu gitu, karena terkadang kita merasa kayaknya ini lebih baik gitu, termasuk misalnya jamaah ataupun qashar ya. Ini saya kan lebih nyantai gitu, ya udah saya qashar sholat biasa aja, nggak usah jamaah, nggak usah qashar. Padahal kalau berbicara lebih baik dilakukan jamaah, lebih baik qashar gitu, jika memenuhi syarat. Memang ibadah apapun itu butuh ilmunya, karena tak cukup ibadah hanya berdasarkan
persepsi kita. Nah, dan itu juga berlaku kayak misalnya ada seseorang bolak-balik ke umroh bagus enggak? Bagus, jelas bagus. Tapi kalau di sekitarnya ada yang mungkin ada yang kekurangan ya, dari segi pendidikan, dari segi ekonomi apalah gitu. Jadi lebih baik kalau berbicara pahalanya yang lebih baik nggak usah jauh-jauh berangkat umroh tapi membantu yang di sekitar. Gitu. Kalau pas pun demikian haji, mau haji sampai 10 kali, apakah itu pasti yang terbaik? Belum tentu, dilihat di sekitar dulu, gitu. Di kerabatnya dulu, gitu, dan seterusnya. Sudah terjawab? Ya, silahkan. Kalau ada lagi, monggo. Afwan, Ustadz, saya mau bertanya dua hal. Yang pertama, tentang apakah katanya ketika seseorang muslim meninggal, dan dia masih meninggalkan kodok puasa gitu ya, karena misalnya katakanlah seorang ibu yang gak sempet kodoin puasanya gitu ya, selama dia menyusui atau hamil gitu, atau enggak ya dia seorang muslim yang katakanlah masa mudanya belum belum sempat untuk berpuasa gitu, itu bisa di kodok puasanya itu bisa dikodokkan oleh walinya ya. Dan siapakah wali-wali tersebut, Ustadz? Iya. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, Ustadz, seandainya seseorang kayak kan muslim, lalu dia jadi murtad lah atau enggak keluar dari muslim gitu ya, selama katakanlah 4 tahun misalnya. Lalu dia di tahun kelima kemurtadannya gitu ya, dia kembali lagi gitu kepada Islam. Nah, kalau saya tidak salah dengar, orang yang kembali lagi menjadi Islam selama 4 tahun masa dia tidak beriman kepada Allahnya gitu ya, itu tuh tetap harus dikodok gitu ya puasanya. Iya. Iya, terkait dengan pertanyaan pertama Ibu ya, siapa yang kalau misalnya ada orang meninggal kemudian meninggalkan kodok ya, puasa yang tidak terlunaskan. Kalau misalnya puasa harus berpuasa itu tidak ada. Jadi karena itu fardu ain, baik sholat pun itu enggak ada istilahnya diwariskan kan, tidak ada itu. Itu. Kemudian apakah boleh kalau hanya fidyahnya? Monggo. Tapi kalau diganti dengan puasanya tidak. Bisa dipaham Ibu untuk yang pertama? Oh, jadi walinya tidak perlu mengkodokkan puasanya gitu, Ustaz? Tidak perlu. Iya, tidak perlu Ibu. Kecuali kayak misalnya dia meninggalkan harta, kemudian tahulah dari mungkin anaknya atau siapanya, tahu ya dibayarkan fidyahnya monggo. Tapi kalau misalnya berpuasa tidak. Ya, untuk yang kedua, jangankan puasanya, sholatnya pun juga wajib diqadha. Ya, Bu Nida. Sudah. Baik, Ustaz. Sholatnya juga harus diqadha ya. Jadi selama 4 tahun sholatnya harus diqadha. Ustaz gimana kalau nggak beres kemudian meninggal, ya itu dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi pada intinya Allah Subhanahu wa taala akan melihat sejauh mana kesungguhan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Iya, maaf ini masalah puasa juga Pak Ustadz, ada titipan teman. Jadi dia suaminya kan mualaf istilahnya Jepang, terus udah jadi semenjak itu
dia nggak puasa bayar fidyah terus Ustadz. Terus sampai sekarang pun nggak pernah puasa karena dari awal sudah dibiasakan fidyah. Itu hukumnya bagaimanakah? Minta solusinya begitu. Makasih. Iya. Fidyah itu sebenarnya puasa sama fidyah itu bukan pilihan Ibu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya nggak puasa ya boleh bayar fidyah. Tidak. Kalau di dalam Al-Quran itu wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tidak mampu berpuasa maka bayar fidyah. Jadi harusnya tetap berpuasa. Ustadz kalau dia memang nggak kuat gimana? Kalau misalnya nggak kuat pun tapi nggak boleh langsung nggak puasa. Harus misalnya puasa tapi toh kalau misalnya karena pekerjaan atau apa sih yang udah nggak kuat silahkan berhenti, nggak apa-apa. Gitu. Tapi dia dari awal harus niat puasa. Ustadz kalau misalnya dikasih pilihan udah nggak puasa kemudian nggak bayar fidyah sama nggak puasa bayar fidyah gimana Ustadz? Kalau misalnya toh memang dia nggak mau berpuasa ya daripada nggak bayar fidyah ya tentu lebih baik bayar fidyah walaupun itu bukan pengganti Bu ya. Bisa dipaham ya Ibu Dewi? Oh, jadi maksudnya sebetulnya harus puasa, tapi kalau memang karena udah bertahun-tahun udah nggak bisa jadinya Pak Ustadz gitu. Apakah berarti itu hukumnya gimana ya? Tidak boleh ya sebetulnya ya? Nggak boleh Bu. Jadi kalau misalnya 2 tahun nggak bisa kemudian ya udahlah saya bayar fidyah aja karena udah nggak bisa itu nggak boleh. Ya harus senantiasa dicoba gitu. Artinya dari awal harus tiap harinya itu harus ada niat berpuasa. Kalau misalnya jam 9 pagi misalnya udah nggak kuat, nggak apa-apa. Tapi niatnya itu harus ada. Harus ada niat. Afwan, Ustadz mungkin perlu diperjelas juga standar nggak kuatnya itu apa soalnya kalau di konteksnya pertanyaannya Bu Dewi sepertinya bukan karena tua atau apa maksudnya bukan rentak gitu Ustadz. Memang karena kan posisinya misalnya mu'alaf gitu Ustadz. Jadi bertahun-tahun tidak dibiasakan puasa gitu misalnya. Ya. Iya itu Ibu. Kalau yang saya sampaikan itu yang terakhir tadi itu ya. Memang nggak mau puasa gitu. Makanya tadi saya sampaikan bayar fidyah itu bukan pilihan ya. Tapi sebenarnya solusi bagi mereka yang tidak mampu. Kalau misalnya memang dia nggak mau puasa, ya tentu daripada tidak membayar fidyah sekaligus ya, udah nggak mau puasa, nggak mau bayar fidyah, ya tentu lebih baik membayar fidyah. Walaupun itu lagi-lagi bukan menebus yang yang kewajiban puasa itu tadi. Kalau misalnya kasusnya tidak berpuasa karena sakit ya yang sudah divonis tidak sembuh misalnya, maka itu langsung bayar fidyah. Sama juga dengan misalnya orang tidak berpuasa karena tua kan? Karena tua renta, makin lama kan udah pasti makin gak kuat, maka langsung itu bayar fidyah. Kalau misalnya sakit karena kebetulan sakit tapi memungkinkan untuk sembuh, wajib diqodho. Begitu. Kegambar nggak rinciannya tadi? Ya, iya Pak Ustadz. Secara garis besarnya ya. Ya seperti itu. Ya pokoknya bayar fidyahnya berapa Ustadz? Afwan. Kenapa? Bayar fidyahnya tuh gimana? Soalnya misalnya gini, kan katakanlah 10 tahun misalnya Ustadz. Nah, terus baru tahun 2025 kita mau bayar fidyah. Berarti kan dari 10 tahunnya itu bertingkat nggak sih Ustadz? Maksudnya kalau yang 10 tahun lalu berarti dikali 10 atau gimana sih Ustadz?
Apanya? Bayar fidyahnya. Bayar fidyahnya. Ulama ada yang karena membayar karena keteledoran itu kan didobel Ibu ya. Bayar misalnya puasa yang tahun 2023 misalnya atau 2024 tapi nggak kebayar, maka nanti kalau misalnya bayar setelah Ramadan itu double kan gitu karena keteledoran ya. Kalau ini misalnya yang taruhlah dalam masa kegelapan gitu kemudian hijrah ya karena ya enggak apa-apa itu, bukan karena teledor dalam arti tahu kewajibannya atau ya karena memang sadar untuk taubatnya baru sekarang gitu. Kalau misalnya fidyahnya ya udah setiap puasa itu. Jadi kalau misalnya puasanya 15 tahun yang ditinggalkan ya selama 15 tahun itu. Tapi lagi-lagi fidyah bagi orang yang tidak mampu ya, tidak mampu untuk berpuasa. Selama dia mampu untuk berpuasa maka tetap wajib berpuasa kodoknya. Dikali satu fidyah itu berapa? Satu harinya Ustaz? Satu harinya itu ulama beda pendapat ya, ada yang mengatakan 7 on ya, ada yang mengatakan 8 on ya, tapi sebagian ulama ya udah digenapin 1 kilo aja, sekilo aja biar apa namanya. Berarti kalau misalnya punya puasa tahun 2023 3 hari, tahun 2024 3 hari. Berarti yang tahun 2024 3 dikali 1 kilo. Kalau yang tahun 2023 3 dikali 2 kilo gitu Ustadz. Iya, sebagai sanksinya ya, karena 2 tahun Sebagai. nggak. Kalau yang berarti kalau yang 10 tahun yang lalu misalnya 3 dikali 10. Nah, bentar dulu. Tadi yang saya sampaikan. Karena teledor ya, yang 2023, 24 karena teledor ya. Teledor memang ya nanti aja. Bukan kalau yang 10 tahun misalnya, karena memang dia nggak taubat Ibu ya. Apa namanya ya dalam masa kegelapan gitu ya. Dan fidyah itu dibatasi cuma 2 kali lipat, tidak lebih. Jadi sanksinya cuma segitu. Cuma perlu ditegaskan, bayar fidyah ini tidak mengganti posisi qadha. Artinya dia tetap wajib qadha sekaligus bayar fidyah. Paham Ibu Nida? Oh, jadi tetap dikalikannya tuh tetap dikalikan 2 gitu Ustadz. Maksudnya Iya. kalaupun yang berapa tahun yang lalu. Misalnya kasusnya gini nih, kasus gini ya. Sekarang 2025 ya kan. 2024 tahun kemarin puasa bolong 2 hari misalnya. Itu belum dikodok sampai melewati Ramadan yang 2025. Nah, maka nanti dia wajib kodok yang 2024 sekaligus plus fidyahnya. Kebayang Ibu? Iya, kebayang Ustadz. Iya. Jadi yang boleh tidak berpuasa tapi hanya bayar fidyah saja kasusnya itu orang yang sakit, tidak diharapkan sembuhnya. Taruhlah misalnya ya sakit lambung kah atau apalah sejenisnya, emah dan seterusnya gitu. Jadi kalau berpuasa dia membahayakan dirinya sendiri gitu. Maka yang seperti itu langsung bayar fidyah, tidak perlu qadha. Atau yang kedua, orang yang hanya bayar fidyah saja tanpa qadha, yaitu orang yang tidak berpuasa karena alasan sudah tua renta. Nah, karena tidak kuat berpuasanya alasannya karena tua kan makin lama pasti nggak kuat kan, makin nggak kuat gitu. Maka tidak wajib qadha, hanya bayar fidyah saja. Selain itu ya bisa double gitu ya. Jadi wajib qadha, kalau misalnya melewati tambah fidyah. Kebayang Ibu?
Kebayang Ustadz. Baik. Iya. Oke. Ini lagi ya. Terkait dengan ini berat Ustadz gitu. Baru hijrah misalnya kan. Jadi dalam berdakwah juga perlu melihat audiennya ya. Kalau misalnya sekiranya dia belum keimanannya belum begitu kuat ya, himmahnya untuk agama belum begitu kuat, maka jangan sampaikan yang berat-berat ya. Jangan sampaikan sing penting gue dia udah hijrah dulu gitu, perlahan dia kalau udah tahu hukumnya sendiri nanti insya Allah mereka berusaha begitu. Jadi jangan langsung wah kamu ini 10 tahun nggak sholat wajib diqodho ya, mungkin kalau baru hijrah aduh ini kok berat banget bisa gitu. Nah, jadi dalam berdakwah itu ada hukum tahapan dalam bahasa sederhananya. Jadi yang disampaikan jangan yang berat-berat dulu, perlahan begitu. Ya, silakan, monggo. Kalau ada lagi, Mbak Fatimah, ada lagi? Ada Mbak Fatimah? Mic-nya dibuka. Yes. Tidak ada. Ini Bu Dokter, ada juga ahlan Bu Dokter Ibu Aldila. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya nggak ada pertanyaan, menyimak Pak Ustadz. Iya siap Bu. Ada lagi Bu Nida, Bu Rianti? Ustadz, intinya yang namanya qodho itu kalau masih mampu dibayar gitu ya, maksudnya dibayar itunya puasanya tetap qodho gitu. Tapi kalau misalkan nggak mampu ya tadi dalam keadaan sakit nggak mesti bayar gitu ya Tat ya. Iya, tapi sakitnya bukan sakit misalnya. Iya, sakit yang sembuh kan, maksud sakit yang nggak bisa sembuh kan. Iya. Iya, pengecualian buat yang penyakit yang tidak bisa sembuh ya gitu loh. Itu tetap qodho dan tidak dibayar tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang sakit bisa sembuh, ya qodho juga, dibayar juga ya Tat ya. Qodho ya, qodho saja Ibu. Kecuali melewati Ramadan lagi belum diqodho, baru kena denda bayar fidyah juga. Gitu. Jadi selama belum melewati Ramadan lagi, taruhlah misalnya tahun kemarin pas suaranya hilang. Suaranya hilang Ustaz. Halo, cek. Suara hilang dia. Iya. Putus-putus Ustaz. Oke, saya ulang. Misalnya tahun kemarin meninggalkan puasa, maka selama belum melewati Ramadan kayak sekarang ini kan belum melewati Ramadan lagi, maka akhirnya cuma bayar. Nah, tapi kalau nanti dilunasi maka kena cek. Halo, putus-putus Ibu. Ini saya sudah di luar Ibu, ada suara kodok juga. Kedengeran? Kedengeran Ustaz. Ya, jadi kasusnya misalnya 2024 kemarin punya hutang puasa. Kalau dibayar sebelum melewati Ramadan ini, Ramadan yang akan datang, maka bayarnya cuma bayar qodho saja. Tapi kalau nanti sudah melewati Ramadan 2025, maka wajib bayar puasanya qodho sekaligus bayar fidyah. Ya. Ya, tapi kalau yang bertahun lalu terlewati qodho dan fidyah. Tapi kalau qodhonya nggak bisa tetap fidyah aja kan, gitu maksud saya ya. Untuk yang nggak sembuh kan, gitu loh. Ya. Oke, siap. Jazakumullah khairan.
Ustadz Afan kalau eh nisabnya zakat mal itu berarti masih pakai 80 juta rupiah. Tergantung dari harga emas ya, Bu. Sebenarnya harta mal itu dikalkulasikan dengan emas ya. Nggak tahu saya karena nggak beli Emasnya sekarang bukan rupiahnya ya, mungkin emasnya Tat ya, itunya emasnya. Jadi di gramnya ya. emasnya Gramnya ya. turun. Tapi kemarin saya ikut apa kajiannya zakat Ustadz Oni Sahroni, kalau MUI itu mengeluarkan 80 juta 80 gram emas itu 85 gram emas itu setara dengan 80 juta rupiah. Jadi Ya berarti kalau ya misalnya kita di Jepang, kalau pertanyaannya kalau misalnya kita warga negara di Jepang gitu ya, di Jepang bisa pakai konteksnya tadi yang fatwanya MUI kah, yang 80 juta rupiah sama 85 gram sama dengan 80 juta rupiah, walaupun harga emas 1 gramnya bukan 1 juta lagi tapi sudah lebih gitu ya. 1,5 ya sekarang. 1,7 malah. Nah, artinya 1,5 dikali 85 dulu, atau tetap pakai tetap pakai apa fatwa MUI yang 80 juta doang aja udah masuk gitu. enggak. Soalnya kalau pakai harga emas asli itu kayaknya 130 baru masuk Iya. nisabnya. Nah, iya berarti 130 Ibu. Oh gitu kah? Iya berarti 130. Karena ya mohon maaf, entah misalnya MUI atau Ustadz siapapun kan harga emas pada saat itu Ibu yang apa namanya yang tidak tahu gitu. Kalau misalnya itu udah lama sekali Bu, yang saya tahu itu harga emas kalau dikalkulasikan dapat 80 gitu, itu udah lama sekali. Nah, kalau misalnya sekarang harga emas sudah naik, ya dikalkulasikan jadi berapa nih untuk berapa uang untuk bisa beli emas 85. Pusat mungkin berarti jangan itunya kali ya, jangan rupiahnya kan udah kan emas itu kan walaupun ada fatwa mungkin ya, tapi itu kan fatwanya tahun berapa Iya, nggak tahu. mungkin ya Hitungannya kan gramnya aja itu kali ya, Ibu. 80 gram gitu loh. Iya, mungkin. Iya 85 gram cuman 85 gram. saat itu harganya mungkin gak nyampe 1 juta, ya udah ketemunya 80. Tapi kalau sekarang sudah misalnya lebih, ya udah dikalkulasikan. Dan itu emas murni ya, harus emas murni. Maaf Bu Rianti, maksud saya pertanyaan saya itu bukan ketika punya emas setara dengan 85 gram, tapi kalau punya uang cash di tabungan yang nilainya setara dengan uang 85 gram pun harus wajib dizakati kan Ustaz? Iya, kalau sudah Iya. Cuma kok tadi kan saya pikir itu ya, apa yang punya emas gitu. Kalau itu kan tetap itu Tat ya. Kalau uang kan bukannya Jadi ada 2,5% Bu. ya Tat. sama Iya, jadi ada uang, Bu. jadi dikalkulasikan. Taruhlah misalnya memang tidak punya emas sebanyak 85 gram, ya kan? Tapi dia punya simpenan, taruhlah misalnya simpenan itu kalau dibeli emas 85 gram dapat, berarti sudah sampai nisab. Nah, walaupun gak nyimpen emas tetap wajib bayar zakatnya. Kalau sudah sampai nisab sekaligus sudah haul. Haul itu selama 1 tahun. 1 tahun dalam kalender Hijriyah. Taruhlah misalnya kayak Ramadan kemarin misalnya, alhamdulillah kita punya tabungan 200 juta. Ternyata 200 juta yang tahun kemarin itu sampai nanti Ramadan lagi. Oh berarti itu sudah sampai haul. Haul itu 1 tahun ya. Nah, kalau masih utuh 200 itu, atau misalnya berkurang tapi masih sampai nisab. Sampai nisab itu tadi kalau dibelikan emas 85 gram dapat, oh berarti wajib membayar zakat. Paham?
misalnya apa Ustaz? Jadi maksudnya kalau misalnya Muharram kita punya 150 juta gitu. Terus Safar 140 masih ada di batas. Terus sampai dari Muharram lagi gitu ya. Selama Hmm. 12 tahun, selama 12 bulan ada apa maksudnya terus gitu mencapai nisab itu kan. Berarti Hmm. baru dizakatin kan Ustaz. Tapi kalau misalnya kita punya tabungannya 130 itu cuma 3 bulan dan bulan keempat kita belanja misalnya katakanlah beli tanah gitu ya. Nah, Berarti kita nggak perlu bayar zakat yang 2,5% itu kan Ustaz? enggak perlu. Enggak perlu, Ibu. Jadi dua apa sampai haul ya, kalau sampai 1 tahun dalam batas nisab. Kalau misalnya fluktuatif gimana gitu, misalnya punya tabungan 200, kemudian kepake sisanya 50 juta gitu kan. 2 tahun kemudian ya 2 tahun kemudian punya lagi misalnya sampai 300, enggak sampai 1 tahun, maka tetap enggak ada zakat gitu. Ya. Bisa dipaham? Iya. Ustaz, makanya lagi jadi saya itu. Tadi kalau misalkan punya duit ya, misalkan 150 ya. Nanti misalkan tetap tadi kan kalau setahun berarti kena ya. Itu memang bukannya memang tetap kena, maksudnya 2,5% zakat mal itu kan tetap kena kan gitu loh. Jadi nggak mesti dikonversikan dengan emas gitu kan. Itu gimana sih, Tat? Saya jadi bingung. Kalau saya tetap pokoknya itu udah batas, misalkan udah batas ininya misalkan 80 juta ya kena gitu loh. Di atas 80 juta itu kena gitu kalau punya duit ya, bukan emas. Kalau emas kan memang hitungannya misalkan 80 gram gitu. 80 gram Iya. memang kena Ibu gitu. tadi itu Gini Bu. maaf, ada 2 Bu, ada zakat mal sama ada zakat emas gitu loh Bu maksudnya. Iya. Oh ya Allah, saya jadi bingung. Maaf. Iya, jadi dari tadi teh maksud saya teh tadi kan Ibu bilang ya iya kan emasnya aja jangan harga emasnya. Enggak, ini tuh kita tuh lagi ngomongin 2 zakat beda Bu. Ada zakat yang memang emas. Oh, yang emas ada Iya, yang yang zakat. memang Mahal. iya ada zakat yang emas, ada yang zakat mal. Nah, zakat mal juga cara ngitungnya tes harus harga emas Dengan gitu. jadi pertama ya, taruhlah kita nggak nyimpen uang tapi nyimpen emas ya 85 gram selama 1 tahun itu masih tetap, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi Ustadz saya nggak punya emasnya. Nah misalnya nggak punya emas sebanyak 85 gram, tapi saya punya tabungan 300 juta misalnya. Nah, 300 juta ini tertahan atau aman di rekening kita itu selama 1 tahun. Nah, memang nggak punya emas tapi punya tabungan yang kalau kita beli emas 85 gram dapat. Nah, maka tetap wajib bayar zakatnya dari uang yang 300 juta tadi. Gitu. Kalau misalnya 300 juta itu kurang tidak nyampe 1 tahun tapi kurang 50 juta misalnya, taruhlah jadinya 25 juta, yaitu tetap harus mengeluarkan zakatnya karena masih dalam batas nisab. Baru kalau misalnya sisa uangnya hanya 50 juta misalnya, nggak wajib bayar zakat. Paham Ibu? Enggak, Tat, maksud saya gini, tadi kan duitnya itu kan misalkan zakat mal itu kan tadi misalkan 200 juta. Tetap kalau itu kena, pokoknya di atas 80 itu kan kena ya misalkan. Itu maksud saya dihitungnya 2,5% apa dibeli itu dihitung itu emas gitu loh, Tat, maksud saya. Bukannya langsung aja dikonversikan 2,5% zakat malnya gitu. Iya, 2,5% dari harta dari emalnya yang nggak dipakai, yang itu kan, bener kan? 2,5%. Betul loh. Kalau zakat emas itu hitungannya bukan zakat mal ya, beda ya itu ya. Saya malah baru tahu. Sama.
Sama. Oh, Emas sama mal itu sama saja. sama kan? Iya, makanya saya bingung tetap kena kan. Maksudnya ya mal ya emas sama dengan misalkan kita punya 100 gram plus duit 200 juta, tetap dua-duanya kena kan gitu loh. Tadi emas ya Iya, emas, dua-duanya kena. ya itu kena gitu kan. Oke. Afwan Ustadz, tapi kalau kena, maksudnya gini, kena artinya kalau punya emas 40 gram, terus kalau uangnya katakanlah 40 juta gitu ya, berarti digabungkan. Ya digabungkan. Oh, digabungkan. Tapi kalau syarat perhiasan, misal ada perhiasan, maksudnya perhiasan bukan berbentuk logam batangan. Nah, tapi perhiasannya itu misalnya berbentuknya cincin, kalung, gelang gitu ya. Tapi tidak dipakai Ustadz selama 1 tahun gitu. Jadi perhiasan tapi tidak dipakai. Artinya tidak dipakai sebagai perhiasan, disimpan gitu. Apakah itu termasuk tetap Kena. sebagai Kena ya. tetap kena zakat kan? Iya, tetap kena zakat. Sebenarnya zakatnya sedikit ya. 2,5% itu sedikit. Kalau 100 juta, jadi 2,5 juta kan? 2,5 juta. Karena sebenarnya kata para ulama, konsep di dalam Islam itu bukan nabung sih sebenarnya, tapi investasi. Karena kalau kita cuma nabung gitu aja ya kena zakat terus kan. Ya, paham Ibu? Berarti kita pakai nisabnya yang 80 itu atau tetap dikalikan? Dikalikan Ibu. 85 kali harga emas sekarang di dunia atau di Indonesia, di Indonesia aja gitu ya? Iya Ibu, misalnya Ibu di mana ya di situ, ngikutin di situ ya. Harta yang, mohon maaf, yang dikalkulasikan itu ya disesuaikan dengan harga emas terbaru. Bukan patokannya 80 juta. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Bayangkan ya. Dan kalau zakat, ya zakat itu misalnya nitip ke orang harus disampaikan. Kalau zakat ya zakat. Ya. Jangan sampai cuma ngasih begitu aja dikira sedekah, nanti kan beda beda pengalokasiannya. Kalau misalnya nitip ke orang, tapi kalau tidak nitip ke orang, taruhlah misalnya kebetulan ada kerabat yang kita tahu dia masuk dalam termasuk mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat, kita nggak bilang apapun nggak masalah ya. Bahkan memang nggak baik, ini zakat saya ya, nggak baik gitu. Nggak baiknya itu karena ya mungkin orang yang nerima tersinggung kan gitu. Ya udah, mau dikasih kasih aja, niat cuma di dalam hati aja, nggak perlu diucapkan. Bisa dipaham? Ustadz, satu lagi. Kalau orang ya Islam sih alhamdulillah. Maka kalau orang Jepang itu kan, di Jepang itu kan banyak pajak-pajak ya, segala macam dipajakin gitu loh. Kadang kalau saya bilang kan ini kena 2,5%, dia cuma bilang iya ngerti sih, cuman maksudnya di Jepang itu pajaknya terlalu banyak, dia bilang gitu. Dia bilang gitu, suruh kena pajak lagi ya katanya gitu. Saya tuh nggak bisa ngejelasin ya Tat. Maksudnya ya dalam Islam tuh gunanya begini-begini ya, tetap saya jelasin. Tetapi kan Jepang ini merasa apa sih, di Jepang aja dia merasa dirampok gitu, maksudnya maaf ya gitu. Ini duit gue aja kayak dirampok kata dia tiap tahun kan gitu kan. Ini minta lagi buat itu, tapi saya bilang kan kegunaannya beda. Ya, tapi tetap aja saya bilang ini kan kalau dalam Islam untuk mensejahterakan yang ini nih saya bilang, tapi tetap kadang suka ngeyel gitu loh Tat. Jadi saya kadang-kadang aduh, apa aku bayarin aja ya? Aku sampai kadang mikir gitu Tat. Itu boleh nggak sih Tat begitu? Pertama, kalau terkait dengan zakat itu sebenarnya sisa dari yang kita pakai Bu. Nah, jadi kalau misalnya udah dipotong pajak dan segala macam, itu bukan masuk zakat ya.
Tapi kalau misalnya dari yang dibayarkan pajak dan segala macam, kemudian tersisa punya tabungan sekian-sekian, baru itu ada zakatnya. Tapi pajak itu tidak masuk zakat. Makanya sebenarnya ada beberapa ulama yang mengatakan pajak itu tidak wajib ya. Sebagian ulama seperti itu. Karena tak ada konsep yang di dalam Islam, walaupun ulama kontemporer mewajibkan itu karena dasarnya wajib taat terhadap pemerintah gitu aja. Tapi di dalam Islam konsep pajak nggak ada. Yang bisa dipahami, Bu? Ya, Tat, ngerti. Ya, saya sih ngerti. Cuman maksudnya untuk menjelaskan orang Jepang itu agak-agak sulit ya, Tat ya. Walaupun saya udah kadang ya Masya Allah ya, udah berbusa gitu loh. Maksudnya gimana saya neranginya ya gitu loh. Beda kan konsep pajak Jepang sama konsep pajaknya orang Islam gitu loh. Tapi ntar suka dibalik-balikin. Dia bilang, maksudnya kalau orang Jepang kan pajaknya juga jelas, semuanya jelas. Ini begini, ini begini. Kalau orang Muslim gitu, saya kan nggak bisa ini ya, Tat, nggak bisa kalau digituin nggak bisa ngomong ya gitu loh. Iya, gini Bu, di dalam di Islam itu konsep pajak itu nggak ada ya. Artinya apa namanya, rumah ada pajaknya. Sebenarnya di Islam nggak ada. Kalau sudah dimiliki ya udah itu milik kita, nggak ada ini itunya ya. Kecuali nanti lagi-lagi baru terkait dengan harta emas yang kita miliki itu baru ada zakatnya, bukan pajak gitu. Dan sebenarnya zakat itu tidak harus kita titipkan kepada lembaga. Kalau misalnya mohon maaf ya, biar lebih jelas dan ini langsung dikasih ke yang bersangkutan misalnya. Ya seperti itu. Ya Ustaz, ya semua khairan. Ya, ya kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini Bu. Sudah malam ya waktu itu. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abduka riqa wa anta lam tuzalli dzalika ahla wa misr kull asira wa da'ira kull kasira wa sahiba kull khalid wa mu'min kull fakir wa amin kull mukhif يسر علينا كل عسير وتسير العسير عليك يسير اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ya baik ibu-ibu semua, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa maksimal ibadah khususnya selama Ramadan, keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih tanpa dosa. Amin Allahumma amin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Terima kasih mohon maaf lahir Ustaz. batin.